Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mega Prestio di channel Mega Gunde ya teman. Nah di video kali ini kan kemarin saya sempat bahas tentang proses magang ke Jepang, terus gaji. Nah sekarang proses pengeluaran tentang keuangan ya, caranya ngatur keuangan di Jepang atau biaya-biaya hidup itu habisnya berapa, bisa simak video ini. Nah saya masih sama ditemani dengan Mbak Aryani. Sekarang saya mau wawancara ya tentang kan kemarin gajinya kurang lebih berapa kemarin bersihnya 21 juta ya. Nah terus pengeluaran itu satu bulan sekitar berapa, terus nabungnya bisa dapat berapa ya, tolong simak videonya teman-teman. Terus langsung saja. Nah ini kan tadi kan juga udah tahu kan saya pengen bahas tentang pengeluaran. Nah untuk pengeluaran sendiri bulanan berapa itu? Kalau saya sendiri kan di video sebelumnya juga saya udah cerita karena saya 2 orang, jadi itu apa-apa untuk kebutuhan makan, listrik, gas itu kita iuran. Nah untuk satu bulannya itu 1 mang satu orang. Jadi 1 mang itu kurang lebih 1.300.000 ya. Nah kalau kurus 130 1.300.000 itu untuk makan. Tapi untuk seperti kebutuhan pribadi, untuk snack atau jajan-jajanan kayak gitu kita pakai uang sendiri. Jadi 1 mang itu hanya untuk kebutuhan makan pokok sama gas, listrik, air kayak gitu. Terus untuk biaya makan pribadi biasanya habis berapa itu buat jajanan kayak gitu? Kalau saya sendiri, karena kalau pas libur itu untuk musim panas ini nggak terlalu sering jajan untuk snack gitu ya, tapi lebih seringnya ke minuman. Kurang lebih juga 1 mang. Nah, Berarti total kurang lebih 2 mang ya satu bulan itu? itu total lebih 2 mang, kayak beli sabun, cuci muka kayak gitu. Berarti 2 mang itu saya kurus rupiah berarti kira-kira 2.500.000-an ya, 2.600.000 ya? Nah, Nah, 2.500. berarti dari sekian gaji berapa kemarin? Gaji 21 juta ya berarti? 21 sampai 27 juta ya gaji kotor, untuk gaji kotor. Nah kemarin pas saya di pembahasan kertas kemarin kan gaji bersih udah 21 juta. Nah itu kan tadi pengeluaran kurang lebih 3 juta lah, anggap aja pembelasan 3 juta. Nah apakah itu langsung benar-benar bisa sisanya kurang lebih 18 juta itu ditabung atau gimana itu? Enggak, jadi tergantung keinginan kita ya. Jadi semakin besar keinginan kita untuk membeli ini itu tuh, maka akan semakin kecil uang kita. Oh berarti tadi pembahasan itu cuma makanan buat jajanan sama biaya kehidupan. Kalau lain-lain kayak kita pengen handphone, pengen elektronik apa-apa, nah itu beda lagi ya. Jadi rata-rata kalau di Jepang itu ya tergantung cara mengatur uang kita, terus lingkungan kita sama gaya hidup kita. Jadi kalau semakin tinggi gaya hidup kita, maka semakin peluang kita nabung itu kayaknya semakin tidak memungkinkan. Karena Tapi mau gimana lagi ya, kan kita di Jepang itu elektronik kayak gitu udah modern ya, selalu update. Nah itu kan kita mikirnya ada uang, nah ini juga ini keluar terbaru, nah itu rasa ingin beli nggak itu gitu? kalau saya sendiri, pribadi saya sendiri itu kalau keinginan untuk beli sendiri itu pasti ada. Tapi karena kebetulan saya itu punya target ke depan, jadi ya kayak misalnya terbaru untuk handphone ya, ada iPhone 11. Nah di Jepang itu kebetulan dengan harga segitu tuh kita bisa beli kasarannya. Tapi kalau kita beli handphone, sedangkan kita masih punya handphone yang sama-sama bisa digunakan, untuk intinya ya kan handphone itu untuk komunikasi yang paling penting ya. Untuk yang lain-lain yaitu ya kan beda orang beda prinsip. Nah itu saya nggak terlalu tertarik kebetulan. Jadi saya lebih mementingkan fungsi penggunaan daripada gaya, untuk gaya-gaya gitu. Tapi setiap orang bebas sih, maksudnya beda-beda. Kalau itu kita bisa beli handphone, kita bisa puas karena itu kan juga hasil kerja keras sendiri. Terus kita ada kepuasan tersendiri, itu juga nggak apa-apa karena setiap orang itu kan mempunyai pemikiran masing-masing untuk kepuasannya dan nilai belinya itu. Jadi untuk setiap orangnya itu beda-beda. Dan ya itu tadi untuk 1 bulannya uangnya itu kita buat apa aja, terus kita mau tabung berapa itu tergantung pribadi masing-masing. Dari segi udah
maksudnya udah itu ya pengeluaran sehari-hari. Nah kan udah kita buat beli makan kan tadi kurang lebih 3 juta cukup ya. Nah kita kan masih ada sisa uang. Nah si pembagian sisa uang kan pasti kita juga ngasih ke orang tua atau saudara-saudara, pasti kita juga ngasih. Nah itu pembagiannya gimana nih? Kalau kebetulan saya sendiri, kalau orang tua itu ya tetap ya keluarga itu tetap kita sisihkan berapa gitu. Tapi kebetulan kalau untuk saya sendiri, kalau untuk orang tua saya sendiri itu lebih ke uangnya itu ditabung aja untuk masa depan kamu. Jadi orang tua saya itu nabung uang saya di rumah. Tapi saya juga nabung sendiri di ATM Jepang. Tapi orang tua kalau menggunain buat misalnya teman saya ada yang nikah kayak gitu, terus saya nitip buat nanti tolong dong ini teman saya dibeliin kado, itu juga pakai uang yang saya kirim tadi kayak gitu. Tapi ini ya kan bukannya apa ya, kita bukan gitu tapi menurut apa ya faktanya ya dari teman-teman informasi ke saya ya itu apa ada sih orang tuanya yang dikasih gitu dititipi uang ya kita nabungnya di Indonesia, tapi malah dari segi orang tua pemanfaat uang itu malah habis. Nah itu gimana ya itu? Ya kalau itu sih tergantung setiap individu masing-masing ya. Kebetulan kalau orang tua saya itu didikan dari kecilnya kalau untuk masalah keuangan, maksudnya orang tua saya itu nggak terlalu boros gitu loh, bisa anggapannya bisa diajak kerjasama. Jadi dari kecil itu benar-benar saya itu untuk masalah keuangan memang bisa diminit seminimal mungkin pengeluarannya. Jadi karena waktu saya pergi ke Jepang itu tujuannya apa, terus orang tua saya itu juga pokoknya udah benar-benar berunding. Jadi uang yang saya dapat dari Jepang itu mau digunakan untuk apa ya, orang tua saya itu benar-benar konsisten biar bisa terwujud apa yang menjadi impian saya sebelum ke Jepang itu. Tapi ya itu tadi sih, untuk pengeluaran itu tergantung setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu nggak sama pengeluarannya, kok bulan ini cuma keluar 3 juta, bulan depan 3 juta, itu enggak. Jadi setiap bulan itu tergantung. Misalnya bulan ini kita pengen main nih ke sana, padahal ke sana itu membutuhkan uang 4 juta. Jadi bisa jadi setiap bulan ini bisa jadi kita cuma pegang 10 juta, bisa pegang 8 juta, bahkan 5 juta. Kayak gitu mungkin sangat terjadi. Jadi tergantung cara kita mengatur uang setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu nggak tentu harus habis 3 juta, 4 juta. Jadi tergantung kita itu bulan ini ada acara pengen main kemana, terus pas main itu kita seharian itu mau makan di luar apa bawa bento, itu tergantung. Pokoknya tergantung kita lah, pinter-pinter lah cara ngatur uang. Tapi intinya satu bulan itu pokoknya kurang lebih bisa lah keluar 3-5 juta. Nah jadi sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Nah ini tentang apa pembahasan pengeluaran apa anggaran di Jepang ya, apa buat biaya hidup sehari-hari kita di Jepang itu sebulan kurang lebih berapa. Nah sebulan itu kurang lebih 3 juta ya buat makan itu buat kita. Nah kurang lebihnya segitu, tapi itu termasuk kita golongan ngirit, bukan golongan yang suka jajan boros. Nah itu beda lagi teman-teman. Nah, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Next video jangan sampai ketinggalan ya tentang informasi Jepang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.